Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Ala syedina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma badu. Perkenalkan, nama saya Aris Firmansa. Saya dari kelas PTIK 2B. Di sini saya akan membuat video sebagaimana tugas yang diberikan oleh Ibu Widya Nurjana selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya buat di video ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan, melihat video ini. Di sini saya akan membuat video tentang diksi. Kita mulai dari ini ya, pengertian diksi. Apa itu diksi? Diksi didefinisikan merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi juga berarti kemampuan memilih kata dengan cermat sehingga dapat membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna gagasan yang ingin disampaikan. Kemampuan menentukan bentuk yang sesuai dengan situasi, nilai rasa. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan dan kesesuaian pilihan kata. Kata, kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa merupakan bentuk suasana, kejujuran, kesopanan, kemenarikan, tingkat keresmian, atau realita. Pemakaian diksi yang baik akan membantu pembicara dan pendengar dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula sebaliknya, gagasan atau ide akan sulit diterima jika diksi yang digunakan salah sasaran atau tidak sesuai konteks pembicaraan dan pendengar. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi diksi. Yang pertama itu fungsi diksi membantu pembaca memahami pesan suatu karya. Pemilihan diksi yang tepat dalam penulisan karya sastra biasanya membuat orang yang membaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang melalui hasil tulisannya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra juga bisa membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik dalam penggunaan atau pemilihan diksi sangat penting agar terciptanya suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu penggunaan atau pemilihan diksi juga bisa merupakan bentuk ekspresi yang ada dalam gagasan secara tertulis maupun terucap. Penggunaan diksi yang tepat dan selaras bisa membantu membangun imajinasi pembaca atau pendengar ketika membaca atau mendengarkan suatu karya sastra. Yang empat itu hiburan. Pemilihan diksi yang tepat juga bisa berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca maupun pendengar. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan dan ekspresi dalam suatu karya sastra. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam diksi. Nah, macam-macam diksi itu dibagi menjadi dua. Diksi yang berdasarkan dengan makna dan diksi yang berdasarkan dengan leksikal. Nah, berarti diksi yang didasarkan dengan makna itu ada dua, makna denotatif dan makna konotatif. Yang pertama kita akan bahas dulu yang makna denotatif. Jenis diksi berdasarkan makna denotatif adalah diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Dalam kata lain, makna denotatif adalah makna objektif tanpa membawa perasaan tertentu atau murni.
Jadi contohnya kayak gini ya. Adik duduk di kursi empuk yang terbuat dari busa. Nah, jadi istilahnya kata duduk itu bermakna sebenarnya, yaitu meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan pertumbuhan pada pantat gitu. Nah, contoh lagi ada kedua, panci ibu memanas setelah 3 menit diletakkan di atas kompor. Memanas bermakna sebenarnya yaitu mulai menjadi panas itu. Jadi kata yang istilahnya itu katanya itu istilah objektif tanpa membawa perasaan atau murni. Terus yang kedua makna konotatif. Jenis diksi berdasarkan makna konotatif atau konotatif adalah diksi. Jenis diksi berdasarkan makna konotatif adalah diksi kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Nah, berarti sebaliknya dari denotatif. Makna konotatif juga bisa diartikan sebagai makna kias yang berkaitan dengan nilai rasa. Berarti contohnya itu seperti kata kambing hitam yang bermakna orang yang disalahkan. Terus yang kedua itu anak emas, yaitu suatu anak yang paling disayang gitu. Nah, jadi istilahnya suatu kata tapi bukan sebenarnya gitu. Beda dengan makna denotatif gitu, seperti kambing hitam kan itu orang yang disalahkan. Tapi kan kalau kita lihat mah kambing hitam berarti ya hewan kambing yang warna hitam, tapi kan itu di dikiaskan atau berkaitan dengan ini rasa kambing hitam. Terus apanya anak emas itu kan anak emas berarti anak yang disayang. Terus kita juga berlanjut berdasarkan leksikal. Nah, di sini ada sinonim dan antonim. Kita bahas dulu sinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna. Penggunaan diksi sinonim bertujuan untuk membuat apa yang dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Berarti penggunaan diksi sinonim bertujuan untuk membuat apa yang dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang diungkapkan. Sinonim berarti contoh sinonim tuh persamaan. Contohnya kredit mencicil gitu sama. Terus berdosa sama dengan berbohong. Jadi kata-katanya, jadi istilahnya mah dua kata tapi persamaan maknanya sama. Kredit, mencicil, rajin, giat, berdosa, berbohong, haus, dahaga, baju, pakaian, bunga, kembang. Terus ada lagi juga ini yang kedua, antonim. Nah, berarti pemilihan diksi atau kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Jadi kata-kata yang beda kayak contoh tinggi pendek, besar kecil, gelap terang, kata-kata yang beda aja gitu. Kaya miskin, terus ya berarti sebaliknya dari sinonim, antonim. Bedanya gitu. Jadi ini mah berlawan kata. Terus kita berlanjut ke diksi yang berdasarkan dengan leksikal, homonim dan homofon. Kita bahas dulu homonim nih. Homonim merupakan pemilihan diksi yang memiliki pelafalan dan ejaan yang sama tapi artinya berbeda satu sama lain. Nah, berarti pelafalan ejaannya sama tapi artinya berbeda. Contohnya homonim tuh ular itu bisa mengeluarkan bisa. Nah, itu kan katanya sama. Ular itu bisa
mengeluarkan bisa. Bisa, sesuatu kata yang bisa, kemampuan, bisa. Terus ada lagi bisa. Bisa kan bisa disebut dengan racun. Ular itu bisa mengeluarkan bisa. Nah, jadi kata mah sama, pelapalan sama, tapi beda artinya. Bisa kan racun, kalau bisa lagi kan kemampuan. Ular itu memiliki bisa. Ular itu bisa mengeluarkan bisa gitu. Nah, itu namanya homonim. Yang kedua, homofon. Nah, homofon pemilihan diksi yang memiliki ejaan makna yang berbeda tapi pelafalannya sama. Tuh. Maknanya beda tapi pelafalannya sama. Contohnya contohnya jarum atau rok. Jarum, rok dan rok. Jadi dia ejaan makanannya berbeda. Jadi makanannya berbeda tapi pelafalannya sama. Kayak rok, jarum, kayak kayak apa sih? Rok, rok, ROCK dan rok, jarum dan jarum tuh itu homofon. Jadi bisa diartikan dalam sebaliknya dari homonim, homofon. Terus yang ke ini homograf. Nah, ini kita akan membahas tentang homograf dan polisemi. Yang sama aja itu diksi yang berdasarkan nilai lesikal. Yang kita akan bahas dulu homograf. Homograf adalah kata yang berbeda, kata yang memiliki lafal dan arti berbeda tapi ejaannya sama. Nah, contohnya homograf tuh kayak apel, kecap, dan kecap, mental, dan mental dan mental, apel, apel dan apel. Apel kan buah, apel kan kegiatan atau upacara. Nah, terus kecap kan, kecap tuh seperti merasa kecap tuh kayak kita mengecap sesuatu, merasakan dengan lidah, kecap. Kalau kecap kan bumbu masakan. Nah, terus ada lagi mental dan mental. Mental, mental kan sama aja. Mental kan mental, mental kan terpental. Mental kan berarti kayak mental seorang. Nah, jadi kayak bersangkutan dengan otak lah gitu. Nah, itu homograf. Terus ini ada juga polisemi. Polisemi adalah diksi atau perasa kata yang memiliki lebih dari arti seperti bunga dan kepala. Polisemi adalah diksi atau perasa kata yang memiliki lebih dari satu arti seperti bunga atau kepala. Banyak itu kepala sekolah, kepala ini kepala. Ada bunga cicilan, bunga ini. Kita kita teruskan lagi ke yang terakhir, diksi berdasarkan lesikal. Yang pertama hipernim dan hiponim. Nah,
Kita bahas dulu hipernim. Hipernim merupakan diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna kata lainnya seperti binatang, buah-buahan, ikan, terus hantu itu, kue. Jadi kata-kata yang seperti bisa banyak lah gitu. Binatang kan ini, binatang kan banyak, ada ini aja. Terus buah kan buah, tapi kan itu buah tuh ada namanya apa. Terus ini berkaitan dengan hiponim. Nah, hiponim merupakan diksi yang bisa terwakili oleh kata hipernim. Hiponim berarti hipernim binatang, hiponimnya berarti ada kuda, ada hiu, hiu, ada kuda, ada sapi, ada kucing, itu kan binatang. Berarti hipernimnya binatang, hiponimnya kuda, sapi. Ini jadi kata hiponimnya kata binatang, terus hipernimnya kata binatang, hiponimnya berarti jadi kayak apa yang diucapkan dengan hipernim gitu, kayak binatang berarti hiponimnya sapi, terus ada ya binatang aja lah gitu, ada cicak, ada cicak reptil, binatang kucing, kerbau atau apa ya, binatang lah hiponim tuh, hasil dari binatang gitu. Terus bisa lagi kan hipernimnya hantu, hiponimnya berarti ada kuntilanak, ada tuyul, ada ini tuh. Terus kan kayak apalagi kayak kue gitu, hipernimnya kue, hiponimnya kue kan ada kue bolu, kue ini, kue legit, kue ini gitu. Alhamdulillahirobbilalamin, ternyata pembahasan ini udah selesai ya di sini. Semoga apa yang saya ucapkan bisa bermanfaat bagi yang melihat video ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Takut ada kata saya yang kurang jelas atau apa, bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.